pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang fokus kepada kolaka. Begitu ya? Iya. Karena saya ada asrat. Gitu. Jangan lihat foto saya. Ini sangat penting sekali, Pak. Saya paling senang kalau udah berbicara seperti ini. Apalagi di akademisi. Kalau akademisi sebetulnya kita ngomong bebas. Bebas, mau ngapain juga akademisi. Karena ini forum ilmiah. Tadi Pak dosen, Pak Faisal sudah berbicara tentang cipta. Pak Dekan tadi tentang bicara tentang cipta. Hak cipta adalah hak yang tertua di dunia. Setelah itu turunannya, ya paten, merek, apapun di bawahnya. Jadi pada prinsipnya hak cipta itu deklaratif. Sebetulnya nggak didaftar juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kenapa harus didaftar? Karena untuk pembuktian. Siapa pemiliknya? Tadi Pak Dekan bilang, ingin buktikan logonya ini punya siapa? Kalau saya bisa daftarkan ini, ya saya pemiliknya sebelum ada yang mengklaim. Dan saya bisa nuntut Pak Dekan, minta bayar royalti, karena kan Bapak walaupun sekolahannya adalah sosial, tapi kan ada mengambil keuntungan di sana. Artinya ada nilai ekonomi. Dihitung aja dari sejak berdiri, saya hitung berapa. Ya, saya berapa? Nah, kalau Bapak ini belum bisa tentukan, ini punya saya tentukan dulu gitu. Saya menuntut Pak Dekan nih. Dari sekian tuntutnya uang secara perdatanya ya berapa? Yeah. Nah itu penting sekali Pak. Tadi saya cuma ringan doang. Ini yang milik siapa? Kan tadi Stikip ya Pak. Ya, Stikip. Nah kalau Stikip berarti logo Stikip dirubah jadi universitas. Karena berbicara intelektual itu tidak terbatas. Kita bisa, Cina sudah ke Mars. Artinya itu kan karena olah pikir, karena perenungan. Hak cipta itu merenung. Sudah merenung, ada ide, dituangkan ke dalam tulisan maupun karya yang lain. Maka hak cipta adalah hak yang paling tua. Dari hak cipta itu ada berkembang hal-hal yang lain, sifatnya ada merek, ada paten, desain industri, rahasia dagang, banyak sekali. Kalau kita ukur, kita inventaris, itu kita juga bingung kenapa harus begini gitu. Nah, itulah fungsinya kita ini masyarakat Indonesia sifatnya adalah apa, Bu? Ibu dari mana? Dinas Pariwisata. Masyarakat Indonesia pada umumnya apa? Pancasila. Iya, dasarnya Pancasila. Dasarnya apa? Maksudnya masyarakat Indonesia pada umumnya seperti apa? Berbagai suku, berbagai macam suku, beraneka ragam budaya. Nah, kalau kita pakai dasar Pancasila, gotong royong. Oh ya, gotong royong. Kan? Ya. Ibu senang kan kalau karya ibu ditiru orang? Senang kan? Ya. Itu punya gue itu. Iya. Itulah. Tapi kalau orang Eropa nggak mau dia ditiru. Dasarnya itu tadi, Pak moderator mengatakan, mereka tidak punya sumber daya alam. Dia mengekspor daya pikir kita, dari pikiran kita, manusia. Kalau kita enak, kuskus, tanam batang, tumbuh. Lagunya apa? Tongkat jadi tanaman. Memang betul. Kita tongkat ubi aja, jadi ubi. Singkong, udah. Jadi bukan kita ini orang malas. Kita nggak perlu harus bersusah payah untuk menghasilkan sesuatu. Apapun bisa. Bukan katakan orang saya tidak setuju bilang orang Indonesia malas. Tidak, karena memang alam Indonesia itu indah, kaya. Disebut jamur katul sela. Bahkan ada yang bilang filosof Atlantis yang tenggelam. Indonesia. Mereka kenapa lebih maju? Karena mereka serba terbatas. Mereka dengan iklim yang ada panas, ada coba untuk memasuki alam mereka. Mereka individualistis. Kalau kita gotong royong. Mereka monopoli sendiri. Walaupun mereka tidak seperti kita.
Rumah kita dengan rumah Pak Dekan pasti ada pagar ya Pak ya? Ada. Rumah mereka tidak ada pagar. Karena mereka sudah tahu hak dan kewajiban dia. Ini rumahnya Pak Dekan, ini rumah saya. Kalau kita harus tembok tinggi 3 meter. Karena kita menganggap diri kita nggak percaya, kita nggak percaya dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Itu secara teori ya, teori awal ya. Akhirnya mereka segala sesuatu menciptakan itu ya udah merek gue, merek saya, dan itu harus didaftarkan. Lu nggak boleh tiru gue. Maaf saya pakai bahasa umum aja, agar bisa Bapak Ibu memahami. Konsep kekayaan intelektual itulah konsep yang keluar dari perenungan kita. Tadi Pak dosen mengatakan, kalau saya sebagai dosen, kalau masih tidak mau mendaftarkan haknya, karya ciptanya, buat apa jadi dosen? Dosen itu ilmuwan, kampus itu laboratorium penelitian, baik hukum, pertanian, apapun teknik, itu menjadi laboratorium. Pantas kalau Pak Faisal sebagai ketua Sentra hati. Disinilah di Pak Faisal lah ada beban berat yang harus meningkatkan khususnya masa kampus dan masyarakat pada umumnya. Ya, cipta. Ada yang disifat kekayaan perorangan dan kekayaan komunal. Kekayaan perorangan ibu-ibu jangan sekali-sekali keluar negeri urusnya Itali, Prancis, tatkala pakai tasnya KW. Langsung ditahan, ibu dilempar. Ya, jadi jangan pakai tas KW. Saya baru kemarin baca di Detikcom, ternyata di Mangga 2 KW yang 90% mirip. Harganya mendekati 10 sampai 12 juta. Saya bilang ngapain beli yang KW aslinya aja mungkin segitu, beda dikit. Berarti mirror itu Pak. Hah? Mirror. Nah, ibu jago berarti ibu pakai ya. Nah, itu pentingnya perlindungan hukum bagi orang yang memiliki hak. Negara melindungi itu. Negara melindungi itu. Tatkala kita masuk ke Itali, terus kita mereknya LV dibuka. LV tahu nggak? Bukan barcode. Tinggi nih, tutut. Ah, itu benar. Di kulitnya juga gitu. Iya, ini jago. Jadi kalau di sini enggak, udah ibu dibuka, lempar tasnya. Isinya bawa. Digunting dulu Pak. Itu negara melindungi haknya seseorang. Gitu. Jadi kalau saya dengan istri saya, orang pakai pasti. Kalau udah ke sensi gitu kan, udah pasti bagus. Maaf, istri saya juga pakai yang biasa aja, walaupun punya. Nah, tadi ibu-ibu itu saya senang. Itu adalah meningkatkan kemampuan intelektual wilayah dengan tas rajutan. Kita terbalik pola hukum kita. Kita memakai merek sana, tapi KW, tapi orang sana beli rajutan Indonesia. Balik kan? Mereka lebih senang itu karena mereka alam. Kalau kita nggak senang, beli merek, Michael Kors, LV, semuanya KW. Mirror lagi. Itu penting. Nah sekarang saya mau apa yang dipakai baju ibu sekarang ini, ibu daftarkan bukan motifnya, tapi desainnya. Ngerti nggak? Baju itu ya udah kalau emang ibu. Nah kembali ke tadi, dibilang ada uangnya enggak, ada anggarannya enggak. Sekarang saya minta kepada teman-teman, khususnya kepada Balitbang, buat perda, ajukan ke kami agar seluruh pegawai yang ada di sini pakai baju khasnya Mekongga. Rencana kita mau adakan topi itu ya, topi ciri khasnya Mekongga Pak. Iya. Nanti kita mau bicarakan dulu sama Pak Bupati. Maaf ini Pak, saya menambah lagi. Kami ada rencana juga mau bikin ciri khasnya untuk hari Kamis kan biasanya kebanyakan kan pakai batik, pakai sulaman seperti ini Pak. Jadi saya kemarin bersama teman-teman kami ingin buat ciri khas juga setiap hari Kamis tuh bapak-bapaknya tuh memakai topi ciri khasnya Mekongga. Nah itu jadi
dipakai setiap hari Kamis aja Pak, sama di hari besar, misalnya ulang tahunnya Kolaka atau apa. Jadi nanti kalau misalnya dan juga kami lagi mau buat semboyan, misalnya selamat datang Kolaka Me Ambo, misalnya kami ingin bikinkan semboyan itu untuk semua di tempat lokal bisnis, hotel, maupun Indomaret, Alfamidi juga akan kita memberikan semboyan gitu, supaya jadi ciri khas Kolaka. Lebih kan yang di daerah lain, saya mungkin Makassar ya Pak, yang sudah ada selamat Ki gitu. Kalau kita ingin buat semboyan khusus untuk di daerah Kolaka itu selamat datang Kolaka Me Ambo, jadi ada ininya. Memang semua itu dilakukan karena kita harus memulai. Ya. Dimulai kenapa? Dulu sebelum zaman Jokowi, batik buat saya adalah sesuatu yang klasik, kolot, gitu ya, tidak modis. Tapi kalau Pak Jokowi udah mulai pakai batik, tapi bukan masalah batik. Dia menghidupkan ribuan pengrajin batik. Karena kita pakai batik tiap Kamis sampai Jumat sampai Jumat. Kalau kita memulai seluruh ASN di kita, bahkan bukan ASN, untuk memakai baju itu akan menghidupkan penenun dari Kolaka. Nggak perlu lagi mengatakan anggaran, enggak. Gue dibikin, ini perdanya udah ada. Siap-siap aja produk. Kalau sudah diketok palu DPRD, itu semua ASN beli. Motif itu tidak hanya biru, ada merah, ada hijau. Ya kan setahun. Namanya apa? Ini motif tolaki Pak. Oh, tolaki ya? Iya, ini motif tolaki. Kan ini sebenarnya punya tingkatan. Itu dibedakan biasanya mungkin Bapak Kasih. suku tolaki. Ini suku aslinya Mornene ya Kak, kalau untuk Sulawesi Tenggara. Daerah. Tapi kita kan ada banyak suku Buton, Muna. Tapi ini saya jelaskan saja. Sebenarnya Tolaki sama Mekaga itu bersaudara Pak. Cuma beda kerajaan aja. Kalau Tolaki itu kerajaan besarnya dulu kalau dari selatan ke kerajaan Bone. Kalau kita Kolaka ini kerajaan Palopo. Nah, jadi ini sebenarnya sama dari selatan sebenarnya Pak ya. Cuman udah ratusan tahun. Ini tuh punya tingkatan. Jadi kalau untuk yang aslinya, untuk yang dibilang Anakia turunan, ini tingkatannya sebenarnya kalau untuk gunungnya itu menunjukkan dia harus 7. Kalau untuk umum tidak 7, harus lebih. Ya. Nah, Ibu bisa nggak ajukan kepada melalui dinas dirapatkan dengan terkait menjadi satu perda bahwa seluruhnya harus pakai baju ini dan kepada ini juga pakai ini. Dari saya, mohon maaf Pak Moderator, saya memang begini, ngaco ngalur tidur, tapi yang penting ilmunya nyampe. Ibu mohon maaf, Pak Dekan mohon maaf, teman-teman mohon maaf, sampaikan salam ke Pak Kapus. Kemarin kita sudah diskusi, teman-teman mahasiswa untuk kreatif dan teman-teman mahasiswa coba memulai skripsinya didaftarkan. Kalau bisa ada SOP dari Pak Dekan bahwa setiap skripsi didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gini Pak, dan sama teman-teman dari pariwisata. KI itu kan dari Pak Kadif mungkin atau sedikit terlewat. Itu KI itu ada 2 rezim besar. Itu yang personal sama yang komunal. Itu yang bayar itu yang personal. Kalau yang komunal itu sebenarnya gratis. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang lagi kesulitan, belum ada anggarannya gitu di KKR, kejar dulu yang ininya Pak, yang komunalnya. Kalau komunalnya itu dia gratis Pak, itu nggak bayar. Hanya memang harus bekerja. Yang komunal itu kayak tadi motif adat itu komunal, tari-tarian, lagu daerah itu komunal. Teknik bercocok tanam misalnya yang khas, tambahan saja dari saya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini saja, ya. Nanti kalau mau diskusi sama Pak Faisal terbuka 1 kali 24 jam di WA. Kalau kita tidur besok baru dijawab, termasuk sama kami gitu. Tuh salah duanya. Yang ketiga ini saya bilang, kalau di kami daftar itu Bapak Ibu bayar PNBP. Kalau di sentra KI USN, kalau tidak ada masalah, nanti saya langsung kirimkan lagi Faisal ini. Kita lanjut itu. USN itu bisa saja mengenakan biaya jasa. Itu supaya jangan dianggap sentra KI-nya ya. Itu supaya tidak dianggap temuan, ya biasanya ditetapkan dengan peraturan atau peraturan keputusan sentra KI, silakan saja. Karena mungkin ada jasa di sana. Tapi PNBP-nya kalau datang ke kami itu pasti bayar sesuai PNBP. Itu
Bapak Ibu langsung bayar ke bank, keluar kode billingnya, ya tinggal berproses. Kalau Cipta, seperti kata Pak Faisal tadi, ya itu paling lama 10 menit. Bahkan kami pernah coba kemarin waktu mobile epic clinic itu hanya 2 menit selesai kok. Cepat sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi mumpung Pak Kadif bicara tentang perseroan perorangan, itu hanya bayar PNBP 50.000. Tapi kami juga punya program ini, mungkin Pak Kadif tadi agak kelupaan itu. Kami rencana itu akan membantu teman-teman pelaku usaha mikro kecil dengan kapasitas usaha maksimal 5 miliar itu modal besarnya. Itu kali ini sebelum kita mengakhiri, kita akan masuk sesi foto bersama, ya.